Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini adalah tema 8, subtema 2. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran kali ini adalah kegiatan Ayo Membaca pada halaman 55 sampai dengan 56. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perhatikan tanda baca dan intonasinya. Dani menjadi anak mandiri. Dani telah lama mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya. Ia telah mengalami banyak perubahan. Dahulu, Dani anak yang manja. Segala sesuatunya harus dilayani orang tuanya. Mulai dari mandi, menyiapkan makan, belajar, hingga akan tidur. Dahulu, ketika hendak mandi, segala peralatan dipersiapkan orang tuanya. Baju-bajunya dipersiapkan orang tuanya. Demikian juga ketika hendak makan atau tidur, semuanya dipersiapkan oleh orang tuanya. Ia tidak mempersiapkannya sendiri. Ia masih bergantung kepada orang tuanya. Namun, setelah ia mengikuti kegiatan pramuka, sedikit demi sedikit telah berubah. Pada saat ini, Dani bukan lagi anak manja. Ia telah mampu menyiapkan keperluannya sendiri. Belajar pun tidak lagi harus diperintah dan ditunggui. Ketika hendak makan, ia mengambil sendiri, makan sendiri, dan setelahnya mencuci peralatan yang dipakai. Ketika hendak sekolah, mulai mandi hingga memakai seragam, ia lakukan sendiri. Semua keperluan sekolah pun ia persiapkan sendiri. Mulai dari menyiapkan buku pelajaran, mengerjakan PR, hingga peralatan sekolah lainnya. Ketika hendak mengikuti kegiatan pramuka, Dani mempersiapkannya sendiri. Ia memakai seragam sendiri. Ada banyak kelengkapan pramuka yang harus dipersiapkannya. Ada sabuk, kaos kaki, sepatu, tali, berbagai atribut pramuka, topi, dan beberapa perlengkapan lainnya. Kegiatan pramuka melatihnya menjadi anak yang mandiri. Dani bahkan membantu pekerjaan rumah orang tuanya. Oleh karena itu, orang tuanya menjadi senang dan bangga. Setelah kegiatan membaca teks bacaan, kegiatan selanjutnya adalah Ayo Berlatih pada halaman 57. Menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara singkat dan tepat. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang mandiri? Kedua, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi anak yang mandiri? Dan ketiga, sebutkan beberapa kelengkapan yang terdapat dalam seragam pramuka. Kegiatan selanjutnya adalah Ayo Mengamati pada halaman 59, mengenal bangun datar. Sudah lengkapkah tanda atau atribut di seragam pramukamu? Jika belum, amatilah lokasi atau tempat pemasangan tanda atau atribut pramuka berikut ini. Perhatikan gambar penggunaan tanda atau atribut pramuka Siaga Putra. Selanjutnya adalah gambar penggunaan tanda atau atribut pramuka Siaga Putri. Seragam yang dikenakan kedua anak tersebut untuk pramuka siaga, baik putra maupun putri. Coba amatilah dengan seksama. Adakah perbedaannya?
Perhatikan pula tanda atau atribut seperti gambar berikut ini. Kalian dapat melihatnya pada halaman 59. Coba kamu amati satu persatu atribut pramuka di atas. Bentuknya sangat menarik, bukan? Pada umumnya, bentuk-bentuk tersebut merupakan bangun datar. Ada segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan jajar genjang. Selanjutnya, kalian menuliskan nama bangun yang membentuk tanda atribut pramuka pada halaman 60. Nama atribut pramuka apa saja yang membentuk bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, dan jajar genjang? Kegiatan selanjutnya adalah ayo menari pada halaman 61 sampai dengan 63, yaitu mempraktikkan tari kipas Pakarena. Perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Masih ingatkah kamu apa lambang pramuka itu? Tunas kelapa merupakan lambang pramuka. Tahukah kamu mengapa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka? Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Setiap bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari daun hingga akar dapat dimanfaatkan. Daun kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membuat ketupat dan berbagai kerajinan lainnya. Hilma, teman Dani, biasa membuat berbagai barang kerajinan dari daun kelapa. Sebagai anggota pramuka, ia dilatih untuk kreatif. Salah satu hasil karyanya yaitu kipas dari daun kelapa. Beberapa lembar daun kelapa dirangkai sedemikian rupa. Selanjutnya di-staples sehingga membentuk kipas. Hilma ingin menggunakan kipas daun kelapa untuk menari. Oleh karena itu, ia mengingat-ingat kembali tarian yang menggunakan peralatan kipas. Ia akan mempraktikkan tari Pakarena. Langkah kegiatan tari Pakarena ada pada halaman 61 sampai dengan 63. Silakan kalian melihat tayangan video berikut ini untuk mengetahui tari kipas Pakarena.
Kegiatan selanjutnya adalah membaca teks dengan judul Mengambil Keputusan Secara Mandiri pada halaman 65 sampai dengan 67. Kita membaca bersama-sama ya. Apakah kamu pernah mendengar kalimat patuh dan suka bermusyawarah? Sebagai anggota pramuka, tentu kamu sering mendengarnya. Kalimat tersebut merupakan salah satu isi Dasadharma Pramuka yang dibaca tiap upacara pramuka. Apakah kamu terbiasa melakukan musyawarah bersama dengan anggota barumu? Segala macam permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Kegiatan pramuka di sekolah Dani telah dimulai. Sebelumnya, para anggota dibagi menjadi barung-barung untuk kelompok pramuka siaga. Kebetulan, Dani ditunjuk sebagai ketua barung. Dani bersama teman-temannya belum menentukan nama barungnya. Oleh karena itu, mereka bermusyawarah bersama. Setiap anggota diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Dani menampung tiap pendapat dari temannya. Setelah diskusi, dicapailah kesepakatan untuk menamai barungnya dengan hitam. Mereka sangat senang dan puas dengan hasil musyawarah. Apakah kamu juga tahu apa yang dilakukan Dani bersama teman-temannya sesuai dengan sila Pancasila? Apa yang mereka lakukan sesuai dengan sila keempat Pancasila? Sila tersebut berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila tersebut dilambangkan dengan kepala banteng dengan latar belakang merah. Banteng merupakan hewan yang terbiasa dengan hidup berkelompok. Perhatikan beberapa gambar kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Kalian dapat melihatnya pada halaman 67. Kegiatan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dari teks bacaan pada halaman 67 sampai dengan 68. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud musyawarah. Kedua, sebutkan tujuan musyawarah. Ketiga, sebutkan bunyi Pancasila yang terkait dengan kegiatan musyawarah. Keempat, sebutkan 2 kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah. Kelima, sebutkan simbol Pancasila yang terkait dengan musyawarah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat soleh-solehah. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.